Halo Alersites, we get it soy. Hari ini, aku, Naju Almaida, akan membahas materi tentang Kinder und Jugendschriften. Penasaran apa aja materinya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Pertama-tama, kita akan membahas pengertian Kinder und Jugendschriften. Kinder und Jugendschriften adalah istilah Jerman yang dapat diterjemahkan sebagai tulisan anak-anak dan remaja dalam bahasa Indonesia. Istilah ini merujuk pada karya sastra yang ditujukan secara khusus untuk pembaca yang masih berada dalam usia anak-anak atau remaja. Kategori ini mencakup berbagai genre sastra termasuk cerita anak-anak, novel remaja, buku gambar, puisi anak-anak, dan karya sastra lainnya yang dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan tahap perkembangan pembaca muda. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan Kinder und Jugendschriften. Tujuan dari Kinder und Jugendschriften adalah untuk menyediakan materi bacaan yang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman dunia anak-anak dan remaja, serta untuk menghibur, mendidik, dan merangsang imajinasi mereka. Kinder und Jugendschriften atau tulisan anak-anak dan remaja ditujukan secara khusus untuk anak-anak dan remaja. Majalah anak-anak dan remaja seringkali menyajikan berbagai jenis materi seperti cerita pendek, wawancara dengan tokoh-tokoh populer di kalangan anak-anak, ilustrasi, permainan, dan informasi yang sesuai dengan minat dan pemahaman pembaca muda. Tulisan ini dirancang untuk memberikan hiburan, pendidikan, dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan minat dari kelompok usia anak-anak dan remaja. Oleh karena itu, dalam konteks Kinder und Jugendschriften, majalah anak-anak dan remaja bisa menjadi bentuk literatur yang penting untuk memenuhi kebutuhan literasi dan hiburan bagi pembaca muda. Kini kita beralih ke ciri-ciri Kinder und Jugendschriften. Adapun ciri-ciri Kinder und Jugendschriften adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang mudah dimengerti. Seperti pada literatur anak-anak, majalah anak-anak cenderung menggunakan bahasa yang sesuai dengan pemahaman anak-anak dan remaja. Kalimatnya lebih sederhana dan jelas. Yang kedua, yakni ilustrasi yang menarik. Tulisan anak-anak dan remaja seperti majalah seringkali dihiasi dengan ilustrasi yang cerah, menarik, dan sesuai dengan isi cerita. Ini membantu menarik perhatian pembaca muda dan membuat pengalaman membaca lebih menyenangkan. Ketiga, konten yang relevan dengan pembaca muda. Isi tulisan atau majalah biasanya dirancang untuk mencakup topik-topik yang relevan dengan kehidupan dan minat anak-anak dan remaja seperti cerita pendek, permainan, teka-teki, dan artikel pendek. Yang keempat, berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan. Tulisan seperti majalah anak-anak seringkali menyajikan konten yang bersifat edukatif dan mendukung perkembangan anak-anak. Ini bisa mencakup artikel tentang ilmu pengetahuan, seni, dan cerita-cerita yang mengandung pesan moral. Ciri-ciri selanjutnya yaitu variasi gaya tulisan. Tulisan anak-anak dan remaja atau majalah anak-anak dapat mencakup berbagai gaya tulisan, mulai dari cerita naratif hingga artikel internasional. Ini membantu memenuhi berbagai minat dan preferensi pembaca muda. Selanjutnya yaitu rubrik khusus untuk berbagai umur. Beberapa tulisan seperti majalah anak-anak mungkin memiliki rubrik atau bagian yang ditujukan untuk kelompok usia tertentu, sehingga mereka dapat menyajikan konten yang sesuai dengan tingkat perkembangan pembaca. Interaktif dan bersifat partisipatif. Tulisan seperti majalah anak-anak mungkin menyertakan kegiatan atau proyek yang dapat dilakukan pembaca, seperti teka-teki, permainan, atau proyek seni sederhana. Ini merangsang partisipasi dan kreativitas pembaca. Yang selanjutnya yaitu tidak mengandung materi yang tidak sesuai. Mirip dengan literatur anak-anak, tulisan seperti majalah anak-anak dijaga agar tidak mengandung materi yang tidak sesuai atau tidak pantas untuk para pembaca muda. Selanjutnya yaitu ketersediaan tipografi yang sesuai. Tipografi atau jenis huruf, ukuran huruf, dan tata letak teks mungkin dirancang agar sesuai dengan kemampuan membaca anak-anak. Yang terakhir yaitu memperhatikan keselamatan dan keamanan. Jika ada iklan atau promosi dalam majalah atau tulisan anak-anak, mereka biasanya memperhatikan standar etika dan keamanan anak-anak. Selanjutnya yaitu jenis karya sastra Kinder und Jugendschriften. Yang pertama yaitu Frosi. Frosi adalah majalah anak-anak yang diterbitkan oleh Junge Welt di Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur. Majalah ini diterbitkan dengan sasaran pembaca dari anggota dari organisasi pionir Ernst Thälmann. Kata Frosi berasal dari baris pertama lagu pionir yang populer, yakni Fröhlich sein und singen. Judul lengkap dari lagu tersebut digunakan sebagai nama majalah sampai tahun 1965.
kemudian diperpendek. Edisi pertama Frosi dirilis pada tanggal 25 Juli 1953. Pada awalnya, Frosi diterbitkan setiap 6 pekan sekali dan kemudian diterbitkan setiap bulan dari tahun 1956. Isi majalah Frosi terdiri dari komik, artikel tentang alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta konten lainnya. Sebagian besar isi dari majalah ini adalah propaganda. Beberapa isu juga ditambahkan sebagai sisipan dalam majalah ini. Pada tahun 1990, Frosi berganti nama menjadi Tandem. Seiring dengan reunifikasi Jerman pada bulan Maret 1991, penerbitannya dihentikan. Pada bulan Juli 2002, Neues Deutschland mencoba untuk menghidupkan kembali majalah tersebut sebagai sisipan. Pada bulan Mei 2005, Frosi mulai diterbitkan lagi sebagai majalah bulanan. Namun hanya bertahan beberapa bulan, penerbitannya dihentikan pada bulan November 2005. Selanjutnya yaitu Mosaik. Tidak diragukan lagi, Mosaik dapat disebut sebagai majalah komik Jerman yang berumur paling lama. Telah ada sejak bulan Desember 1955 dan sejak tahun 1957 hingga saat ini belum ada satu bulan pun yang berlalu tanpa munculnya edisi baru. Sejarah komik ini dapat dibagi menjadi dua tahap besar. Meskipun majalah itu sendiri selalu mempertahankan namanya, dari tahun 1955 hingga 1975, Die Gedacht atau Dick Duck and Die Gedacht memainkan peran utama, 223 terbitan ditambah 6 cetak ulang, dan sejak tahun 1976 Abrax, Barabax, dan Kalifax telah menjadi fokusnya dari cerita bulanan yang merayakan edisi ke-350 pada bulan Februari 2005. Berbeda dengan majalah anak-anak GDR lainnya kecuali BUMMI, Mosaik selamat dari masa badai perubahan mata uang pada tahun 1990/91 dan sekarang diterbitkan oleh Station für Station. Khususnya edisi awal seri lama dengan digedak yang ditemukan oleh Johannes Hagen hanya tersedia dalam harga yang sangat mahal di pasar kolektor sampai setelah runtuhnya tembok Berlin. Penerbit buku Jungelwelt berbeda dengan penerbit negara pada saat itu. Kini telah menerbitkan ulang seluruh seri dengan kolaborasi penulis, terkadang dalam beberapa format yang berbeda. Abrafax juga telah berkembang jauh melampaui halaman bulanan dan seri baru menjadi beberapa volume komik, majalah, kaset pemutaran radio, dan serial komik lain yang menggunakan nama mereka. Editor barunya bahkan berhasil menghidupkan kembali salah satu majalah komik terbaik Jerman Barat. Kini kita beralih ke Trommel. Trommel adalah majalah seperti surat kabar setebal 8 hingga 16 halaman yang terbit 4 kali sebulan untuk siswa yang lebih tua dan pionir Jerman yang muncul dari pionir muda pada tahun 1958. Pada tahun-tahun awal, Richard Hambach, Jürgen Kaiser, dan Willy Moose melanjutkan tradisi cerita bergambar bertema kehidupan pionir yang dicetak di bagian belakang. Sebagai bagian dari upaya Wolfgang Altenburger untuk mendirikan majalah bergambar dengan konten ideologis yang jelas, serial dan strip komik multibagian muncul mulai pertengahan 1960-an. Ada pilihan komik politik di Trommel. Hanya sekitar 10 tahun kemudian, fokus beralih dari penulis dan ilustrasi Jerman Timur ke impor Hongaria. Cerita-cerita dengan 2 tahun mewakili pengulangan, kadang-kadang dengan format yang berbeda, misalnya berwarna dan lebih besar, diperpendek, dan lain-lain. Serial yang berlangsung selama beberapa musim dan luar biasa, baik dari segi penanganan topik GDR maupun dari segi desain grafisnya adalah Rolf dan Robert yang diimpor oleh Hongaria. Komik dalam edisi khusus dan komik strip memiliki subhalaman terpisah yang didedikasikan untuk hal tersebut. Untuk semua komik lainnya, terdapat contoh episode dalam daftar berikut atau tautan ke subhalaman dengan versi lengkap yang segera tersedia. Yang terakhir yaitu Atze. Atze adalah satu-satunya majalah komik dalam pengertian klasik di GDR karena beberapa cerita atau episode lengkap dari serial yang sedang berlangsung dicetak di sini setiap bulan. Edisi pertama terbit pada tahun 1955 ketika Atze dihadapkan pada persaingan dari pasar komik Jerman Barat setelah jatuhnya tembok Berlin pada tahun 1990. Cerita sampul selalu berupa cerita lengkap 6-8 halaman dengan latar belakang sejarah atau politik, ditulis oleh Altenburger dan biasanya digambar oleh Günther Hein.
Sejak tahun 1982 dan seterusnya, cakupannya dikurangi demi cerita sequel lainnya dan topik serta artisnya menjadi lebih bervariasi secara keseluruhan. Ada perubahan drastis pada tahun 1987. Dalam terbitan Februari, Jürgen Kaiser yang kini telah mencapai usia pensiun yang layak, meletakkan penanya pada tahun 30 tahun dan 350 episode perbaikan dan fax agar tidak kehilangan kekuatan pendorong Atze. Altenburger terus menulis teks dan Eugen Glige mengambil alih gambarnya, sebuah keputusan yang bukannya tanpa kontroversi masa itu. Ketika Atze dihadapkan pada persaingan dari pasar komik Jerman Barat setelah jatuhnya tembok pada tahun 1990, Atze mencoba mengedepankan karakter majalah komik, seniman baru dengan seni baru termasuk Andreas Pasda. Makalah yang lebih baik, format yang lebih besar, lebih banyak halaman, lebih banyak warna, dan pencetakan ulang Kaiser daripada Mose Glige tidak dapat menghentikan akhir yang tak terelakkan. Itulah tadi penjelasan singkat tentang Kinder und Jugendschriften. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Auf Wiederhören und vielen Dank.